Hello guys, welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Destiana, the first semester student at Technocrat Indonesia University, major accounting. Okay, this time we will discuss about corporate culture and environment. Okay, let's start together. Oke, baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang budaya dan lingkungan perusahaan, meliputi definisi, prinsip, dan penerapannya. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan merangkum nilai-nilai bersama, sikap dan perilaku yang mendefinisikan kepribadian organisasi dan memandu operasi sehari-harinya. Ini adalah kode tak terucapkan dari perilaku yang menentukan bagaimana segala sesuatunya dilakukan. Nah, jadi budaya perusahaan ini merupakan sikap sehari-hari dari seseorang gitu dalam melaksanakan kegiatan atau organisasi di perusahaan. Yang selanjutnya, mengapa budaya perusahaan itu penting sih gitu kan. Nah, yang pertama itu lingkungan yang mendukung. Itu menumbuhkan kolaborasi dan sportif, tempat kerja mendorong keterbukaan komunikasi dan saling menghormati. Yang kedua yaitu keterlibatan yang ditingkatkan, meningkatkan keterlibatan karyawan dan retensi, mengurangi perputaran dan menarik talenta terbaik. Yang terakhir yaitu reputasi merek, mempengaruhi pelanggan secara signifikan, persepsi dan bisnis secara keseluruhan reputasi, membangun kepercayaan dan loyalitas. Nah, jadi budaya perusahaan itu berpengaruh juga nih ke reputasi merek atau reputasi perusahaan. Nah, jika budaya perusahaannya baik, maka reputasinya akan baik juga. Itu akan membangun kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip inti dari budaya perusahaan. Yang pertama yaitu penglihatan. Nah, narasi menyeluruh dan tujuan akhir perusahaan memberikan makna dan arahan untuk setiap tugas. Yang kedua ada nilai, keyakinan dan prinsip dasar yang memandu perilaku dan keputusan mewujudkan tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu praktek, tindakan nyata dan operasi sehari-hari yang secara konsisten menunjukkan dan memperkuat nilai-nilai perusahaan yang dinyatakan. Next yaitu lingkungan kerja yang positif versus negatif, atau di zaman ini kita sebutnya lingkungan toksik gitu ya. Nah, lingkungan positif tuh apa aja sih gitu. Nah, yang pertama yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Jadi dalam berkomunikasi itu tidak ada yang ditutup-tutupi pada siapapun gitu ya, sama siapapun gitu di tempat kerja. Nah, yang kedua saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga ada kolaborasi yang kuat, dan terakhir ada kepemimpinan yang mendukung. Jadi kepemimpinannya itu harus mendukung juga teman-teman. Nggak boleh kayak nggak apa-apa lah bos gitu semena-mena. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi semua di lingkungan kerja itu harus saling menghormati dan menghargai. Nah, yang selanjutnya kita bahas lingkungan beracun atau lingkungan toksik gitu ya. Yang pertama kurangnya kepercayaan dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu diskriminasi dan bias. Nah, bias ini tuh kita masih tabu kan sama kata-kata bias. Bias itu merupakan sikap atau keyakinan negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan informasi yang tidak akurat. Jadi kayak kita fitnah-fitnah gitu loh sama orang. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu beban kerja yang berlebihan dan kelelahan. Ini juga nggak baik banget ini, karena bisa buat karyawan jadi stres gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi dan konflik yang buruk. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan budaya perusahaan yang kuat. Ada nih langkah-langkahnya untuk menerapkan budaya perusahaan yang kuat. Yang pertama, menentukan nilai dan misi. Nah, artikulasikan nilai-nilai dan inti misi dengan jelas, lalu komunikasikan secara konsisten di semua tingkatan. Yang kedua, pimpin dengan memberi contoh. Pemimpin harus mewujudkan dan secara konsisten menunjukkan nilai-nilai perusahaan dan prinsip.
Jadi pimpinan ini ikut andil juga gitu dalam penerapan budaya perusahaan. Nah, yang ketiga, menumbuhkan keberagaman dan inklusi, mendorong tenaga kerja yang beragam dan praktik inklusif untuk memperkaya perspektif dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu berinvestasi pada karyawan dengan memberikan peluang untuk pertumbuhan, pembangunan, dan pengakuan prestasi biar karyawannya ini lebih bersemangat gitu berada di perusahaan tersebut gitu kan. So that was the explanation about corporate culture and environment. If anyone has any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge can be useful for all of you. Goodbye everyone.